Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Denny Ramdhani, praktisi keuangan, akuntansi dan perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas terkait contoh kasus strategi keuangan yang berhasil dan gagal diterapkan di perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pelaksanaan operasional perusahaan tentunya tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Terkadang kita mengalami kegagalan, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bangkit kembali dengan inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang baik. Tentunya itu akan membuat perusahaan kembali bangkit dan menjadi yang terdepan. Ada beberapa contoh perusahaan yang gagal namun bangkit kembali. Di sini kita akan melihat bagaimana peran kegagalan itu bukan menjadi akhir, tapi bagaimana caranya itu menjadi senjata untuk kita bangkit kembali. Seperti yang kita tahu bahwa produk Apple adalah produk yang digandrungi saat ini. Maka menurut majalah Times, produk Apple adalah produk yang terbaik dan paling populer meskipun dijual dengan harga yang mahal. Perusahaan ini mampu menciptakan berbagai gadget canggih dan inovatif dengan sistemnya sendiri yang dinilai bonafit dan eksklusif bagi para penggunanya. Namun, siapa sangka jika perusahaan yang didirikan pada tahun 1977 ini pernah mengalami kegagalan juga, bahkan kebangkrutan, karena produknya mengalami kegagalan di pasaran sejak munculnya Windows sebagai sistem teknologi canggih pada saat itu. Akibatnya, Steve Jobs hengkang dari perusahaan itu dan mendirikan perusahaan miliknya sendiri bernama Next Incorporation. Kemudian, Next Incorporation digabung dengan Apple dan Jobs akhirnya ditunjuk kembali menjadi CEO. Sejak kembalinya Jobs itulah Apple mampu bangkit dan langsung menguasai pasar komputer dan gadget di dunia hingga saat ini. Beberapa langkah strategis dilakukan termasuk adalah memperbaiki sistem keuangan dan pengelolaan pendanaan investasi dengan lebih modern dan maju. Juga Apple meng-hire manajemen keuangan yang handal pada saat itu untuk memperbaiki sistem keuangan dan investasi di perusahaan Apple. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya pada saat kegagalan ada beberapa tanda-tanda dari kegagalan strategi bisnis yang diimplementasikan di perusahaan. Salah satunya adalah terlalu banyak utang, yang kedua terlalu banyak piutang yang tidak tertagih, yang ketiga kekurangan modal, keempat pengelolaan arus kas yang buruk merupakan tanda kegagalan keuangan yang paling fatal, yang kelima kurang pengawasan dan controlling terhadap manajemen keuangan, yang keenam margin keuntungan yang sangat tipis, yang ketujuh penjualan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dan yang terakhir tentunya tingkat perpindahan pekerja yang tinggi. Tapi di poin ini saya akan menitik beratkan bagaimana beberapa hal yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kegagalan perusahaan, termasuk salah satunya ini adalah terlalu banyak utang. Pengelolaan utang yang baik itu salah satu solusi bagaimana cara mengelola utang dengan baik. Ada beberapa tata kelola yang harus kita lakukan, contohnya adalah membuat rencana yang matang sebelum berutang, kemudian kedua, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan membayar. Yang keempat, fokus pada tujuan utang. Kelima, perhitungkan resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keenam, membayar tepat waktu. Tujuh, untuk menghindari membayar utang dengan utang lain. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita menutup lubang dengan lubang lainnya, gitu kan. Kedelapan, tingkatkan prioritas utang terlebih dahulu. Yang kesembilan, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Itu sangat penting karena jangan sampai kita itu bingung nantinya. Pada saat terjadi utang, siapa yang harus membayar? Apakah pribadi atau perusahaan? Lakukan negosiasi dan kerjasama. 11, rencanakan cadangan. 12, penggabungan utang. 13, membuat catatan dan pembukuan. Tentunya ini sangat penting bagaimana caranya manajemen membuat tata kelola tentang list utang dari waktu ke waktu. Dan terakhir, manfaatkan jurnal untuk mengelola utang perusahaan. Karena bagaimanapun juga, kadang-kadang tools atau software itu menyediakan tata cara pengelolaan list utang dari waktu dan periode tertentu. Terlalu banyak piutang yang tertagih juga ini hal komponen yang menyebabkan kegagalan dalam perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa piutang itu adalah konversi piutang kepada kas sangat penting karena bagaimanapun juga itu membantu cash flow perusahaan. Cara mengatasi tanda-tanda kegagalan finansial pada bisnis adalah yang pertama adalah mencari penyebabnya dari tanda-tanda kegagalan keuangan bisnis dari perusahaan. Yang kedua, memperbaiki manajemen keuangan. Ketiga, merubah strategi bisnis. Yang keempat, melakukan inovasi. Yang kelima, mengaudit ketidaksesuaian laporan keuangan dari waktu ke waktu. Dan keenam, tentunya harus membuat sistem dan SOP keuangan yang sangat kuat. Dan dari sana kita harus mengevaluasi kegagalan-kegagalan yang kemungkinan akan terjadi, identifikasi dari masalahnya, dan memperbaikinya. Itu adalah solusi yang terbaik
untuk meminimalisir kegagalan di kemudian hari. Tentunya salah satu contoh dari implementasi keuangan yang baik adalah ketika kita membuat rencana keuangan yang baik didasarkan dari hasil evaluasi kegagalan-kegagalan yang timbul di sebelumnya. Sehingga bagaimanapun juga keberhasilan dari implementasi sistem keuangan yang baik adalah bagaimana caranya meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi implementasi keuangan yang baik di perusahaan adalah dengan cara satu, melihat kondisi perusahaan, apakah perusahaan itu dikatakan dalam kondisi yang baik, sehat, ataupun ideal. Itu perlu kita membuat rasio terhadap kesehatan perusahaan, karena bagaimanapun juga hasil evaluasi itu akan berpengaruh terhadap bagaimana strategi keuangan atau keputusan yang kemungkinan akan terjadi jika perusahaan dalam kondisi tertentu. Yang kedua adalah bagaimana caranya perusahaan mampu mengontrol, mengevaluasi tingkat kesalahan pengelolaan manajemen yang dianggap tidak efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dari segi sumber daya, sehingga nantinya tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya visitabilitas perusahaan, yaitu meningkatkan profit dan menurunkan pengeluaran secara efektif dan efisien. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa keberhasilan perusahaan itu tergantung daripada strategi, bagaimana cara menanggulangi setiap kesalahan, dan tentunya terus berinovasi dan berkembang. Itu adalah tujuan utama bagaimana caranya kita membuat strategi tetap berjalan efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah kegagalan dan keberhasilan dalam suatu implementasi yang diterapkan di perusahaan itu bergantung daripada fungsi manajemen keuangan dalam tata kelola, evaluasi, controlling, dan tentunya adalah perencanaan yang baik. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih semuanya.